Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Hidayatullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketua dan semua pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Hidayatullah, mudah-mudahan selalu dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan berupa waktu dengan membangunkan kita dari tidur-tidur kita. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita dari tidur kita, maka kurang lebih seperti itulah simulasi untuk nanti kebangkitan kita di yaumil akhir. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika orang dibangkitkan di yaumil akhir, qalu man ba'atsana min marqadina. Mereka mengatakan, siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami. Maka sesungguhnya bangun tidur kita setiap pagi hari itu adalah simulasi, latihan, atau bahkan bukti empiris bahwa kebangkitan setelah kematian itu ada. Oleh sebab itu, di setiap pagi hari kita sebelum melakukan aktivitas apapun, baik aktivitas duniawi, bahkan sebelum kita melakukan aktivitas ukhrawi yaitu sholat, maka kita selalu diingatkan oleh Allah lewat bangun dari tidur itu untuk selalu mengingat akan hari di mana di situ nanti kita semuanya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kenikmatan waktu ini, Masya Allah, tabarakallah, satu kenikmatan yang besar, yang itu adalah modal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, dan namanya kita dikasih modal, modalnya hanya waktu. Ya, dan dengan modal waktu itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keleluasaan kepada kita ya untuk berbisnis dengan waktu kita itu. Ya, maka nanti ada orang yang rugi, ada orang yang untung, dan ada orang yang celaka. Kalau orang yang untung adalah orang yang ketika dikasih modal maka dia mendapatkan kelebihan dari modal yang sudah dia belanjakan. Itu untung tuh. Rugi itu kalau orang cuma balik modal. Ya. Jadi balik modal itu rugi, Pak. Adapun orang yang nanti bahkan modalnya tidak balik, maka dia termasuk orang-orang yang binasa. Dan modal ini enggak lama. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'maru ummati baina sittina was sab'in." Usia umatku, kata Nabi, itu antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit yang bisa yang melewati 70 tahun itu. Dan itulah modal kita. Ya. Dan itulah modal kita 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Ya, supaya kita gunakan untuk berbisnis di dunia ini. Ya, cuma bisnisnya bisnis akhirat. Ya, kadang Allah Subhanahu wa taala itu ngajak ngomong kita seperti atau menggunakan logikanya petani. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah
seperti ia menabur satu benih. Satu benih menumbuhkan 7 tunas, 7 tangkai. Setiap tangkainya ada 100 biji. Itu logika petani itu. Dan kadang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu ngajak hambanya untuk ngobrol seperti logikanya pedagang. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah itu membeli ya dari orang beriman jiwa dan hartanya dengan surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala kadang ngajak kita ngobrol seperti ngobrolnya para petani, jadi harus punya logika petani. Ya, atau menggunakan logika pedagang. Adapun dalam konteks mukadimah kajian kita pada kesempatan pagi hari ini logika pedagang nih. Ya, jangan sampai kita rugi, kita harus untung. Balik modal saja tidak cukup. Ya. Jadi modalnya apa? Usia kita ini. Makanya nanti di usia-usia kita ini sebentar lagi di bulan Ramadan, wah ini kita akan panen kebaikan-kebaikan. Ya, Rasulullah Muhammad SAW itu kalau ingat cerita Nabi Nuh alaihi salam itu suka nangis. Ya, karena Nabi Nuh alaihi salam adalah nabi yang namanya disebut paling banyak nomor 2 dalam Quran. Nomor 1 siapa, Pak? Nabi yang paling banyak disebut dalam Quran, nama Nabi. Nabi Musa alaihissalam paling banyak itu, Pak. Ya, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hidup itu banyak yang meneladani Nabi Musa alaihissalam. Nah itu. Nah, nomor 2 yang paling banyak disebut dalam Quran adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, makanya Rasulullah ketika ingat Nabi Nuh alaihissalam itu beliau iri, Pak. Cuma irinya iri positif. Ya, yang diiriin apanya? Usianya yang panjang. Ya, yang dibayangkan Nabi apa? Usia sepanjang itu kalau digunakan untuk memakmurkan buminya Allah, untuk mendakwahkan agamanya Allah, betapa sangat luar biasanya itu. Makanya nanti kegundahan Nabi tentang panjangnya usia, sedangkan usia umatku ya enggak lebih dari taruhlah 100 tahun, enggak lebih dari itu. Nah itu ya. Tapi bagaimana bisa melampaui kemuliaan umat-umat terdahulu? Makanya nanti Allah Subhanahu wa taala kasih hadiah untuk Nabi dan juga hadiah untuk umatnya Nabi Muhammad berupa Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan. Nah itu ya. Dan itu insya Allah kalau tidak besok lusa sesuai dengan pengumuman dari Kementerian Agama tuh, itu luar biasa. Itu yang bikin usia kita itu untung. Karena kalau tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya ini waktu, tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya ini usia, maka ya nanti kita akan jadi orang yang binasa. Oke, dan kalau bapak-bapak, ibu-ibu membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita, khususnya kepada ibu-ibu, untuk melakukan amalan-amalan yang efektif. Ya, amalan-amalan efektif itu adalah amalan-amalan yang ketika dilakukan, simple mengerjakannya, nggak butuh waktu yang lama, tapi hasilnya luar biasa. Ya, kadang Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa membaca subhanallah maka ghurisat lahu syajarah fil jannah. Barang siapa membaca 1 kali tasbih, maka Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan untuknya 1 pohon di surga. 1 pohon di surga itu gede, Pak. Untuk menempuh dari ujung sampai ujung rindangnya itu maka membutuhkan waktu 100 tahun perjalanan. 1 pohon. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dialog dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, wa anna ghirasaha, pesan Nabi Ibrahim ketika Nabi Muhammad Mi'raj ketemu Ibrahim, maka kabarkan kepada umatmu bahwa surga itu namanya adalah subhanallah. Ya, ada tasbih. Dan baca tasbih subhanallah itu enggak lebih dari 5 detik. Bayangkan 5 detik begitu kita lakukan, 5 detik. Ya, 5 detik kita manfaatkan untuk baca tasbih. Maka untung, Pak.
Untungnya apa? Ghurisat lahu syajarah fil jannah. Akan ditanamkan untuknya satu pohon di surga. Gede itu. Nah, untuk punya pohon yang kayak begitu di dunia, wah butuh waktu ribuan tahun. Gitu ya. Tapi efektif tuh Nabi mengatakan bahwa hanya butuh waktu ya kurang lebih sekitar 5 detikan. Yang di dunia biasanya kita membutuhkan waktu ribuan tahun untuk menghasilkan pohon yang kayak gitu. Dan saya yakin nggak ada di dunia pohon yang dari ujung sampai ujung rindangnya itu kita menempuhnya dalam waktu 100 tahun, nggak ada. Gitu ya, setua apapun pohon itu. Makanya ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti kesempatan pada pagi hari ini. Kita salat subuh, kemudian kita ngaji sampai nanti syuruk insyaallah. Ya, maka itu semuanya adalah bagian dari cara kita supaya kita tidak termasuk orang-orang yang rugi dalam kehidupan kita. Nah, itu. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas undangannya pada kesempatan pagi hari ini, tanggal merah, dan pertama kali saya belajar dan menyampaikan ilmu di Masjid Hidayatullah ini, dan senang sekali bisa bersilaturahmi ilmu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan silaturahmi ilmu ini menjadi asbab Allah panjangkan usia kita dalam kebaikan-kebaikan, dan juga menjadi asbab Allah panjangkan, lapangkan rizki kita di dalam keberkahan. Terus sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang diberikan kepada saya pada kesempatan pagi hari ini adalah menjadi hamba yang sukses di bulan Ramadan. Ya, menjadi hamba yang sukses di bulan Ramadan. Ini sebenarnya pembahasannya adalah pembahasan di mana kita harus bahas kata hamba dulu, baru kemudian bahas sukses. Baru kemudian bahas emang sukses di bulan Ramadan itu kayak apa. Baru kemudian kita bisa menilai diri kita apakah kita ini termasuk orang yang sukses atau tidak. Karena kalau profil orang yang sukses di bulan Ramadan itu tidak pernah kita ketahui, maka kita nggak bisa mengevaluasi diri kita. Apakah kita termasuk orang yang sukses di bulan Ramadan atau tidak? Gitu ya. Dan ini diksi yang bagus, menjadi hamba. Hamba itu adalah orang yang satu merendahkan diri di hadapan Allah, dua ya orang yang nurut terhadap apa yang Allah perintahkan, tiga hamba yang cinta kepada Allah. Maka asal kita jadi hamba Allah dengan sebenar-benarnya hamba, itu kita sudah sukses dalam menjalani bulan Ramadan yang insya Allah sebentar lagi akan kita jalankan. Nah itu. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan menjadi hamba yang sukses di bulan Ramadan, maka teladan kita dalam segala hal, dalam segala urusan itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berarti kalau kita mau bicara tentang seperti apa sih gambaran orang yang sukses di bulan Ramadan, Rasulullah. Ya. Dan bagaimana dampak dan pengaruh pendidikan Ramadan dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sejarah hidup Nabi, maka Ramadan itu baru disyariatkan, diwajibkan kepada Nabi pada tahun kedua Hijriah. 2 Hijriah itu berarti setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah 15 tahun. Karena 13 tahun di kota Mekah, 2 tahun di kota Madinah, baru turun perintah bulan Ramadan puasa. Ya, dan setahun kurang lebih beberapa bulan sebelum bulan Ramadan, ya, di bulan Muharramnya sebelum bulan Ramadan di tahun yang sama, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Yahudi di kota Madinah itu pada puasa di bulan Asyura. Duha-duha Nabi melihat mereka nggak makan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya, tentang apa yang kalian lakukan? Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dalam peristiwa Exodus dalam sejarah Islam.
Maka kami mensyukurinya dengan puasa. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, aku lebih berhak terhadap Musa dibanding kalian. Karena kalau kalian kepada Musa itu cuma ngaku-ngaku saja, tapi sebenarnya kalian nggak taat sama Musa. Gitu ya. Bahkan Nabi yang tidak disukai Bani Israel itu Nabi Musa, Pak. Bani Israel lebih senang dengan Nabi Harun alaihissalam. Ya, dan nggak suka dengan Nabi Musa. Maka Nabi Muhammad mengatakan bahwa aku lebih berhak ya untuk memiliki Musa daripada kalian. Nah itu, akhirnya Rasulullah puasa dan Rasulullah perintahkan para sahabatnya untuk menghentikan makan. Ya, untuk menghentikan makan. Dan itu pertama di dalam syariat Islam, tapi nggak lama. Karena nanti itu bulan Muharram, di bulan Ramadan sudah turun perintah untuk berpuasa. Jadi hanya sekali diwajibkan, itu pun juga tidak dimulai dari sahur karena tahunya di waktu zuha. Nah itu ya. Dan para sahabat itu punya ciri yang menarik. Salah satu cirinya adalah suratul istijabah, cepat dalam merespon perintah Nabi. Jadi pagi hari lagi nyantai-nyantai gitu ya, duduk-duduk, makan-makan, minum-minum dan seterusnya, Nabi perintahkan puasa, ya sudah. Ya, dia stop semua aktivitas makan dan minum itu lalu kemudian puasa. Nah itu. Apalagi pada saat itu puasanya tidak seringan puasa yang kita lakukan pada kesempatan kita hari ini, Pak. Makanya nanti di ayat-ayat yang berhubungan dengan puasa 183, 184, 185 dan 186 ya sampai terakhir 187 dari surat Al-Baqarah itu nanti bicara tentang prosesi turunnya syariat puasa di bulan Ramadan sampai seperti yang kita lakukan pada kesempatan saat ini. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, jadi pada saat itu untuk membaca seperti apa dampak puasa dalam kehidupan para sahabat, di mana itu adalah Ramadan pertamanya Nabi bersama dengan para sahabat. Ramadan pertama, Pak. Ya. Maka pada saat itulah Rasulullah Muhammad SAW berpuasa dan puasanya berbeda dengan puasa yang sekarang kita kerjakan. Bulannya bulan sama, bulan Ramadan. Tapi puasanya berbeda. Caranya, tata caranya. Kenapa? Karena puasanya adalah makan sahur. Ya, taruhlah sebelum subuh makan sahur. Kalau sudah makan sahur, nanti ketika datang masuk waktu maghrib berbuka. Ya, berbuka dan berbuka ini makan-makan, minum-minum, ya, berinteraksi dengan pasangan itu diperbolehkan. Sampai apa? Sampai ia tidur. Kalau kemudian dia bangun dari tidur, Pak, maka dia tidak boleh lagi untuk melakukan makan-makan dan melakukan minum-minum. Gitu ya. Jadi kalau orang maghrib berbuka, kemudian jam 9 ketiduran, maka nanti baru boleh makan lagi maghrib hari berikutnya, Pak. Jadi durasinya bisa panjang, juga bisa pendek. Gitu ya. Makanya itu berat. Ya, itu berat. Makanya nanti di puasa-puasa awal itu ya ada beberapa sahabat yang mungkin kalau bahasa kita hari ini melakukan pelanggaran-pelanggaran puasa sehingga turun bagaimana cara membayar pelanggaran tersebut. Nah, Ramadan pertama Nabi itu cara puasanya saja sudah berat. Ya, cara mengerjakan puasanya saja sudah berat. Sehingga nanti nanti ketika itu dilaksanakan oleh Nabi di Ramadan pertama itu, jadilah nanti para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang memiliki kemampuan yang dahsyat di dalam mengendalikan diri, dan itu adalah orang yang sukses di bulan Ramadan. Ya. Kenapa? Karena nanti tahun kedua Hijriah itu selain turun perintah puasa, turun perintah yang kedua. Ya, dan perintah yang kedua ini adalah
perintah jihad. Jadi sebelum tahun kedua Hijriah nggak ada perintah jihad. Selama 15 tahun Nabi Muhammad nggak boleh balas kalau dicubit, nggak boleh balas kalau dipukul, ya nggak boleh balas kalau ditendang. Kenapa? Karena belum ada perintah untuk balas. Ya, dan perintah perang baru ada itu di bulan Sya'ban sebelum bulan Ramadan turun. Jadi di bulan Sya'ban ini turun satu perintah untuk puasa Ramadan, dua perintah untuk jihad. Dan yang ketiga di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah itu turun perintah yang ketiga. Perintah itu adalah perintah zakat. Ya, dengan hitung-hitungan nanti ada zakat perniagaan, nanti ada zakat pertanian. Ya, kenapa? Karena orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah itu mayoritas rata-rata mereka pedagang. Dan orang-orang Madinah, asli Madinah yang disebut orang-orang Ansor itu mayoritas petani. Ya. Makanya nanti ada zakat pertanian, ada zakat perniagaan, ya, dan seterusnya itu. Termasuk juga zakat fitrah. Yaitu di tahun kedua bulan Sya'ban, yaitu turun 3 perintah dalam 1 bulan. Ya, sudah puasa, jihad, zakat. Gitu ya, sehingga nanti saudara-saudarian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika semua ini dijalankan oleh sahabat dengan baik, maka Ramadan belum selesai, Pak. Ramadan belum selesai, tapi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya itu sudah mampu, ya, Allah Subhanahu Wa Taala kasih hadiah dengan kemenangan di perang Badar di pertengahan bulan Ramadan. Ya, itu perang besar pertama dalam Islam, perang Badar pas Ramadan pertama kali lagi. Ya, artinya apa? Simpelnya begini. Ya, Ramadan pertama kali yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat itu Ramadannya belum kelar, tapi sudah terbentuk jiwa-jiwa pejuang. Itu, Pak. Ramadannya belum selesai. Karena beberapa riwayat itu tanggal 17 Ramadan. Ya, perang Badar itu. Perang Badar itu pun juga kalau bapak-bapak, ibu-ibu baca di surat Al-Anfal tafsirnya, itu juga perang yang sebenarnya para sahabat juga nggak berharap itu terjadi perang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sebagian orang beriman sebenarnya nggak suka perang. Ya, nggak suka perang pas pada waktu itu wong lagi puasa-puasa. Ya, pengennya apa? Ya pengennya yang ditemui di Badar itu bukan tentara, tapi rombongan dagang yang pulang dari Syam. Gitu ya. Jadi ceritanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan kabar kalau orang-orang musyrikin Mekah dipimpin Abu Sufyan itu pulang dari Syam. Dari Syam kalau mau ke Mekah itu pasti lewat pantai Madinah. Ya, lewat pesisir pantai. Lalu Rasulullah SAW pengen memanfaatkan momentum itu untuk mengambil harta perniagaan dan keuntungan yang jumlahnya sangat besar yang dibawa oleh orang-orang musyrikin Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu. Pengennya yang di Badar itu yang ditemui itu. Ya, makanya Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk begitu itu. Cuma orang-orang Mekah, Abu Sufyan, ya, dan bukan hanya Abu Sufyan, tapi rata-rata masyarakat Arab hari itu memiliki kepekaan tentang dunia intelijen. Ya, makanya orang kayak Abu Sufyan itu selalu ketika mau jalan bawa rombongan yang sangat banyak, naruh orang di arah yang di depan untuk melihat ada apa yang terjadi di sana. Ada berita-berita apa yang terjadi di sana. Sehingga kalau ada bahaya langsung nanti bisa putar balik arah,
Bahkan bisa memacu kudanya untuk menuju ke Mekah lebih dulu, minta bantuan yang ada di kota Mekah. Itu ya, jadi punya kepekaan yang luar biasa dalam urusan itu. Apalagi masyarakat Arab itu punya ilmu, Pak. Ya, ini bukan ilmu yang menggunakan jin, bukan. Ini ilmu karena memiliki kemampuan dan ketelatenan untuk mengamati yang sangat jeli. Mereka punya ilmu namanya ilmu qiyafah. Ilmu qiyafah itu ilmu baca telapak kaki di tanah itu. Jadi kalau ada telapak kaki di tanah cuma dilihat, oh ini telapak kaki usianya sudah 2 hari. Berarti 2 hari yang lalu ada orang lewat sini. Jadi ngitungnya sampai bisa ngerti tentang kapan ini telapak kaki ada mulainya. Dan bukan hanya itu, detailnya ilmu qiyafah itu sampai ngerti ini telapak kaki keluarga Bani Fulan. Gitu Pak. Kalau kita bisa bedain itu, ini telapak kaki siapa itu. Mereka ngerti Pak. Ini keluarga Bani Hashim, telapak kakinya modelnya begini. Ya, oh ini keluarga Bani Tamim nih, telapak kakinya modelnya begini. Mereka ngerti itu. Ya, dan bahkan mereka itu ketika pertama kali ngomong dengan orang baru ngerti, oh ini dari keluarga A, keluarga B, keluarga C. Kenapa? Karena mereka punya kebiasaan ketemu dengan orang baru itu, kadang orang baru tersebut dibuat emosi dulu, Pak. Kalau sudah emosi, keluar cara marahnya. Dari cara marah itu ngerti. Keluarga Fulan itu kalau cara marahnya begini. Dan itu turun-temurun ya begitu-begitu itu. Gitu ya. Jadi mereka punya skill yang berhubungan dengan dunia intelijen yang sangat tinggi sekali. Makanya kalau kita flashback sedikit, ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu hijrahnya Nabi itu kalau cuma baca pindah dari Mekah ke Madinah biasa saja itu, ya sembunyi di Gua Thur dan seterusnya. Tapi kalau kita baca hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu, Nabi menggunakan strategi intelijen, orang-orang Mekah pakai strategi intelijen. Itu baru keren, Pak. Adu skill itu. Luar biasa. Ya, Madinah ada di utaranya Mekah, tapi Nabi Muhammad nggak langsung berjalan ke utara, jalan ke selatan dulu untuk mengecoh lawan. Sembunyi di gunung yang paling tinggi di kota Mekah. Mekah itu gunungnya hampir 200 meter, gunung 300 meter, gunung 400 meter, gunung Pak. Banyak sekali. Dari sekian banyak gunung, yang dipilih adalah gunung paling tinggi, Gunung Thur. Nah, orang-orang Mekah juga punya kepekaan. Ya, Muhammad bisa langsung saja ke Madinah dan Muhammad bisa juga nggak ke sana untuk mengecoh kita ke selatan. Makanya mereka mengejar sampai ke Gua Hira, ke Gua Thur. Ya, hampir ketahuan Nabi Muhammad sama Abu Bakar. Jadi perang hari itu yang sederhana cuma alatnya. Ya, yang sederhana cuma alatnya. Karena belum ada bom, belum ada tembakan, pistol, gitu ya. Tapi skill dan strateginya itu yang nggak sederhana. Dan itu terjadi. Ya, padahal para sahabat pengennya nyampe Badar itu melihat rombongan dagang. Karena begitu ngeliat rombongan dagang, effort yang dikeluarkan itu nggak terlalu gede. Nah ternyata Abu Sufyan peka dengan itu. Akhirnya apa? Satu orang yang telik sandi di paling depan barisan itu ngasih kabar, berhenti sejenak, dihentikan itu rombongan dagang, kemudian nyuruh satu orang untuk memacu kudanya dengan sangat cepat ke kota Mekah minta bantuan orang-orang musyrikin Mekah. Datanglah 1.000 orang. Nah itu Pak, datang 1.000 orang. Nah, Rasulullah Muhammad SAW awalnya nggak tahu jumlahnya berapa itu. Dan begitu dilihat ternyata, makanya Rasulullah dilihat ternyata jumlahnya banyak. Makanya Nabi Muhammad sembunyi-sembunyi pelan-pelan jalan sama Abu Bakar untuk nyari tahu jumlah mereka ada berapa. Oh berarti yang kita akan temui di Medan Badar nanti bukan rombongan dagang tapi tentara yang sudah siap untuk bertarung. Cuma jumlah musuhnya berapa ini? Kata Nabi Muhammad kan gitu. Nggak tahu. Lah perang nggak ngerti jumlah musuh itu kekalahan sebelum perang. Ya. Nggak tahu kekuatan musuh itu kekalahan sebelum perang. Maka Rasulullah SAW keluar sama Abu Bakar,
Kemudian menemui siapa? Menemui gembala-gembala kambing. Karena penggembala domba pada zaman Nabi merangkap peran sebagai intelijen. Gitu ya. Jadi penggembala-penggembala domba itu oke, menggembala domba Pak, tapi siapapun yang lewat situ dia menyimpan data, menyimpan informasi, sehingga nanti kalau ada orang nanya, maka dia akan buka informasi itu kalau mau bayar. Kalau enggak akan dia buka informasinya. Jadi penggembala itu punya peran itu juga. Jadi dapat duit dari menggembala domba, dapat duit juga kalau ada orang nanya, ya, data tentang siapa yang lewat sini. Maka Rasulullah SAW nanti gali dari penggembala domba yang beberapa waktu sebelum itu orang-orang musyrikin ada di dekat penggembala domba itu. Cuma nanya berapa jumlah orang-orang yang bermukim di sini. Gitu. Penggembala dombanya mengatakan banyak. Gitu. Nabi tahu ini akan buka angka kalau dibayar ini. Ya, maka Rasulullah SAW bertanya, tapi sekali makan tadi dia nyembelih berapa ekor yang dipotong untanya? Ya, kemudian penggembala itu mengatakan, yang dipotong ada 10 ekor. Nabi langsung punya kalkulasi. 1 ekor itu biasanya untuk makan 100 tentara, 100 orang Pak. Kalau nyembelihnya 10 ekor berarti kurang lebih 1000 orang musuh itu. Nah itu ya, skill yang dimiliki Nabi itu sampai sedemikian itu. Jadi sangat paham sekali Nabi kita itu. Nah itu ya. Akhirnya kebaca musuhnya, udah diajak perang ke Badar, terjadilah perang. Kemudian mendapatkan kemenangan. Yang di bawah 314 lawan 1000. Ya, saya bulatkan aja tuh angkanya. Akhirnya dapat kemenangan dan itu kemenangan pertama dalam perang Rasulullah Muhammad SAW. Itu Ramadan belum selesai. Dan yang lebih menarik adalah setelah selesai perang Badar, Rasulullah mengingatkan bahwa ada perang lagi, ya, yang lebih esensial daripada perang Badar. Dan itu adalah perang melawan ego kita sendiri. Nah itu ya. Kemudian yang kedua syariat zakat di ujung Ramadan. Itu juga sama. Zakat itu kan mengeluarkan harta. Harta itu kata para ulama syaqiqun nafs, saudara kandungnya jiwa. Jadi orang itu kehilangan hartanya, ya, sama sedihnya sama beratnya seperti kehilangan jiwanya. Gitu Pak. Orang kehilangan harta sama beratnya seperti orang kehilangan nyawanya. Ya, karena kata para ulama harta itu saudara kandungnya nyawa. Oke. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan bahwa dari sebagian hartamu harus kamu keluarkan. Ya. Dan kita nggak bisa mengeluarkan itu. Oke lah kalau kita sekedar nisab, ya, taruhlah nisabnya sekitar, taruhlah saya kasih angka yang bulat saja, 170 juta. Ya, nisab untuk harta, untuk zakat mal, taruhlah 170 juta. Kemudian kita keluarkan 2,5%. Itu sekitar mungkin sekitar 3 juta sekian atau 4 juta sekian itu. Ya, mungkin nggak terlalu cuma ngeluarin segitu setahun sekali, gampang. Cuma yang menjadi masalah kan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu kan juga ada juga dan juga banyak jumlahnya yang kaya-kaya Pak. Ya, yang duitnya banyak, itu banyak. Kan gitu ya. Sehingga angka yang dikeluarkan pun juga besar. Ditambah lagi mereka di Madinah hari itu ditekan terus oleh orang-orang Yahudi. Ya, dijerat dengan sistem riba oleh orang-orang Yahudi. Jadi sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, orang-orang Madinah itu sudah banyak yang berhutang kepada orang-orang Yahudi. Dan itu cara orang Yahudi memainkan masyarakat Arab Madinah. Karena yang tinggal di Madinah lebih dulu itu Yahudi sebelum orang-orang Arab, Pak.
yang tinggal lebih dulu di Madinah itu orang Yahudi, bukan orang Arab. Gitu ya. Makanya mereka menguasai tempat-tempat penting di Madinah itu. Dan orang-orang pendatang, ya, orang Aus dan orang Khazraj nanti jadi namanya Ansor itu. Nah, itulah nanti yang banyak dijebak dengan hutang-hutang riba. Tapi Rasulullah SAW kemudian datang ke sana, dan hal pertama yang dilakukan oleh Nabi setelah bangun masjid adalah bangun pasar, supaya selesai masalah riba itu, supaya tumbuh ekonomi umat. Nah itu ya. Baru kemudian turunlah perintah zakat. Berat itu zakat, karena angkanya fantastis. Ya, angkanya fantastis. Tapi kemudian para sahabat bisa mengerjakan itu. Kenapa? Karena kemampuan mereka untuk mengendalikan ego. Ego itu kalau dalam tasawuf nafsu. Ya, kalau terjemahan kita hawa nafsu. Ya, dan itu esensi dari puasa. Mengendalikan diri itu, Pak. Nah, itu. Maka kalau menjadi hamba yang sukses dengan bulan Ramadannya ya begitu itu. Berarti harus punya kemampuan dalam mengendalikan diri kita. Kita sudah pakai diri kita ini 40 tahun, 35 tahun, 45 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kita udah pakai nih diri kita. Gitu ya, dan dari kecil kita marah tuh. Dan kita ngerti apa yang membuat kita marah, dan marah kita itu kayak mana. Dari kecil kita hasad, emosi hasad, dan kita ngerti hasad apa yang membuat kita itu hasad, kita tahu itu. Dari kecil kita juga pernah melakukan kebencian, emosi kita juga pernah benci, dan kita tahu ya seperti apa yang membuat kita benci dan seterusnya itu. Cuma yang menjadi masalah kita sampai hari ini itu kita sudah mengalami emosi marah dari kecil, kita sudah mengalami emosi hasad dari kecil, kita sudah mengalami emosi benci dari kecil, bahkan sudah merasakan emosi dendam dari kecil, tapi kita tak kunjung mampu untuk mengendalikan emosi-emosi itu. Nah itu ya. Padahal Ramadan, kalau kita ngitungnya dari kita balik, Pak, ya, kalau kita ngitungnya dari kita balik, ya sudah 30 kali lebih Ramadan mampir dalam hidup kita. Nah, Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyapih egonya, mengendalikan egonya. Itu apa? Itu ya lewat, salah satunya adalah lewat pendidikan puasa, dan puasa pertama kali Nabi belum selesai tapi sudah meluluskan dari madrasah Ramadan itu para pejuang-pejuang yang bahkan mereka jangankan ngasih hartanya, ngasih jiwanya untuk Allah saja, egonya nggak keberatan. Nah, itu. Dan itu ciri yang sukses di bulan Ramadan. Jadi kemampuan untuk mengendalikan diri. Dan Nabi Muhammad itu menjalani Ramadan juga nggak sebanyak kita, Pak. Karena Rasulullah SAW wafat tahun 11 Hijriah, ya, sehingga Nabi itu kurang lebih hanya sekitar 9 kali berpuasa di bulan Ramadan. Ya, ada sahabat yang nggak nyampe itu, karena ada sahabat yang meninggal dunia sebelum Rasulullah meninggal dunia, kan gitu ya. Tapi nggak lamanya Ramadan itu memberikan athar, memberikan dampak, memberikan pengaruh di dalam kehidupan mereka. Nggak hanya datang, pergi gitu. Jadi ada apa? Jadi ada peningkatan kualitas kemampuan dalam mengendalikan diri. Nah terus kalau sudah bisa mengendalikan diri, apa nggak marah? Ya marah manusiawi, marah itu alamiah kok. Nggak berantem nanti, ya berantem, tapi begitu berantem sama temennya, berantem sama tetangganya, ketika diminta untuk kembali kepada Quran, diingatkan dengan ayat Allah, gampang kembalinya.
Itu namanya kemampuan mengendalikan ego. Kayak siapa? Kayak Bilal. Ya, Bilal berantem sama Abu Dzar. Ya, Bilal kita mengetahui secara fisik karena rasnya negroid, berantem sama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu sebelum masuk Islam, dia ini adalah perampok. Gitu ya. Berantem Bilal sama Abu Dzar. Cuma berantemnya adu mulut, Pak. Abu Dzar mengatakan, ya Ibnas Sauda, wahai anaknya wanita yang berkulit hitam. Nah itu kalau kita pakai bahasa kita hari ini itu udah body shaming gitu, Pak. Ya, karena sudah mencaci fisik, apalagi yang dicela ibunya. Yang menarik adalah Bilal, Pak, itu nggak balas. Itu kemampuan mengendalikan diri itu begitu itu, Pak. Bilal nggak balas. Bilal cuma mengadukan itu kepada Nabi. Ya, kemudian Nabi memanggil Abu Dzar. Ya, setelah manggil Abu Dzar, maka Rasulullah berkata kepada Abu Dzar, menegur Abu Dzar dengan mengatakan, antamru'un fikal jahiliyah. Kamu ini adalah orang yang dalam dirimu masih ada jahiliyahnya. Ditegur oleh Nabi, selesai. Hidup berdampingan lagi. Enggak lama dipelihara, kemudian sampai jadi dendam. Ya, pada peristiwanya sudah 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, tapi dibawa-bawa sampai sekarang. Kenapa? Karena masing-masing mengedepankan egonya. Nah, gitu ya, padahal sudah melewati Ramadan berkali-kali. Nah, itu. Jadi kemampuan mengendalikan diri. Diri itu bahasa umumnya. Bahasa psikologinya kemampuan mengendalikan ego. Bahasa tasawufnya kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Begitu itu. Ya. Sahabat ada yang pernah berantem, ada juga. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Berantem sama siapa? Sama Amr ibn al-As. Ya, Abdurrahman bin Auf sudah Islam sejak Nabi dakwah pertama kali. Ini sahabat kaya raya, Pak. Abdurrahman bin Auf itu sahabat Nabi yang kaya raya. Ya nanti menurut berdasarkan riwayat, maka Abdurrahman bin Auf itu karena kekayaannya banyak, maka nanti ketika meninggal dunia, harta warisannya itu dibagi dan sebagian itu harus dipotong menggunakan kapak emas itu. Jadi punya emas, bongkahan, ya, kemudian untuk dibagi kepada ahli warisnya itu harus dipotong menggunakan kapak. Ini kaya raya. Cuma nanti ada juga sahabat Nabi yang baru masuk belakangan, namanya Amr bin As. Amr bin As itu 4 tahun sebelum Nabi wafat baru masuk Islam. Ini Abdurrahman bin Auf masuk Islamnya udah duluan. Cekcok. Siapa? Amr bin As sama Abdurrahman bin Auf. Amr bin As orang pintar ngomong. Ya, Abdurrahman bin Auf orangnya memang pintar dagang. Oke, dicaci, dicela. Ya, yang satu mampu mengendalikan ego, kemudian membawa masalah itu kepada Nabi. Lalu Rasulullah cuma menegur Amr bin As dengan mengatakan, la tasubbu ashabi. Kamu jangan pernah mencela sahabat-sahabatku. Karena sesungguhnya ya, seandainya kalian menginfakkan segenggam emas, seandainya kalian menginfakkan segunung Uhud emas, atau emas segede gunung Uhud itu gede, Pak. Kalian infakkan emas segede gunung Uhud itu, maka nggak akan bisa mengimbangi sedekahnya sahabatku yang cuma satu mud. Nah, itu ya. Akhirnya apa? Amr bin As legowo ditegur dengan Nabi, diingatkan oleh Nabi. Kemampuan itu dalam mengendalikan ego. Begitu juga dengan Nabi dan istri-istrinya. Pernah terjadi masalah. Pernah Rasulullah SAW juga nggak tidur di rumah, tidurnya di masjid. Kenapa? Karena didiemin sama istrinya. Pernah Rasulullah SAW dibuntutin sama istrinya. Oke. Tapi pernah istrinya berantem sama istrinya Nabi yang lain.
Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mbak, itu ketika ada tamu, oke, ketika ada tamu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu mau menjamu tamunya lah. Kebetulan Zainab bintu Jahash ngirim nampan untuk tamunya Nabi. Aisyah radhiyallahu anha nggak suka karena Aisyah juga pengen menjamu tamunya Rasulullah. Maka nampannya Zainab binti Jahash, istrinya Nabi juga, itu kemudian yang dibanting, dijatuhkan sehingga pecah. Dan itu di depan tamu-tamunya, Pak. Ya, Bapak-bapak bisa bayangkan kalau lagi ada tamu, teman kantor. Wah, pokoknya keren. Bapak ini agamis dan romantis dengan keluarganya. Begitu datang ke rumah kita, istri kita pas marah-marah, Pak. Marah-marahnya kedengeran. Nah, gitu ya, kedengeran sama tamu, di depan tamu lagi. Itu kan bantingnya di depan tamu, Pak. Bayangkan. Maka Rasulullah SAW karena punya kemampuan dalam mengendalikan ego, ya Nabi cuma bilang kepada tamu-tamunya, gharat ummukum. Ibu kalian lagi cemburu nih. Itu udah hal biasa. Oke. Kemudian Rasulullah menegur Aisyah supaya juga mengendalikan ego. Karena kamu sudah memecahkan nampan saudarimu, maka kamu ganti. Ya, dan semuanya selesai. Kenapa? Ya spontanitas marah terjadi. Tapi setelah itu kemudian marah ini enggak kok kemudian dipendam sampai menjadi bahasa kesehatan mental hari ini sampai jadi sampah jiwa, sampah dalam jiwa kita. Numpuk jadi sampah. Sampai pada akhirnya apa? Begitu marah ditumpuk di dalam diri kita jadi sampah, ya lama-lama fisik kita yang enggak kuat. Ya, fisik kita yang nggak kuat, apalagi dalam tubuh kita ada namanya amigdala itu, ya, yang dia ini memproduksi hormon-hormon kecemasan, hormon stres. Kalau memang pikiran kita mengajak kita untuk begitu, Pak. Sampai para ilmuwan mengatakan kalau orang itu terus memutar kaset keburukan saudara-saudaranya terhadapnya. Fulan pernah giniin aku, Fulan pernah giniin aku pernah dibegitukan dan seterusnya itu, dan itu keburukan-keburukan diingat-ingat terus, ingat-ingat itu artinya diputar terus di pikirannya, maka amigdala dalam tubuhnya akan terus memproduksi hormon kecemasan, hormon perlawanan, sampai pada akhirnya orang itu akan stres dan depresi, dan bahkan dia akan merasakan peristiwa yang sebenarnya sudah terjadi 10 tahun yang lalu itu seolah-olah sampai saat ini itu terjadi. Dia diolok-olok, dia dihina, dia dikhianati, dan seterusnya. Kenapa? Nggak mampu untuk mengendalikan egonya itu. Nah gitu ya. Makanya pengendalian ego itu dampaknya kemana-mana, Pak. Sampai ke kesehatan mental dan juga ke kesehatan fisik kita. Karena nanti apa? Karena nanti begitu banyak sekali sampah-sampah emosi di dalam jiwa kita, apakah itu marah, apakah itu dendam, apakah itu hasad, apakah itu merasa dikhianati atau merasa terhina, dan kita simpan terus dalam kurun waktu yang lama, ujung-ujungnya bermasalah kepada kesehatan fisik kita. Baik, sampai di sini wallahu a'lam bishawab. Jadi Ramadan yang hamba yang sukses di bulan Ramadan simpel saja, yang memang punya skill, kemampuan untuk mengendalikan diri, punya mental skill untuk mengendalikan diri, gitu ya. Maka itu yang harus kita cari-cari di bulan Ramadan. Sehingga biasain untuk nyelisihin ego, Pak, di bulan Ramadan. Waduh, pengennya nanti pas buka makan ini, minum itu ego kita. Frisin aja, begitu buka, udahlah, aku cuma mau buka pakai kurma sama air putih. Itu cara kita menyelisihi ego. Lama-lama kita bisa mengendalikan kemauan kita itu. Simple sebenarnya. Wah, ini sudah membuncah ini pikiran. Wah, nanti pokoknya, wah,
makan apa itu yang enak, yang berkuah, yang pedes. Wah, pas berbuka nanti minumnya begini-begini, wah gitu. Nggak apa-apa dengan itu, nggak apa-apa. Tapi ketika kita belokkan tuh, ego kita sudah begitu berbuka, kita cuma ngambil ya beberapa menu-menu yang ada, ternyata apa yang jadi hasrat ego kita nggak kita turuti. Nah, itu sebenarnya adalah cara kita melatih diri kita untuk bisa mengendalikan si ego di dalam diri kita. Oke, sampai di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngaji kita pada kesempatan pagi hari ini. Ada pertanyaan? Saya persilahkan. Ibu-ibu, ada pertanyaan? Enggak ada? Oh, ada. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bu. Ustaz bertanya, satu tentang puasa. Apa saja tanda-tanda puasa diterima oleh Allah SWT? Terus kedua, apakah apabila kita membayar hutang puasa itu cukup dengan bayar fidyah? Karena untuk mengganti puasa itu sudah tidak mampu. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan yang pertama ini jujur ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab, Bu, karena sampai level ulama-ulama salafus soleh kita pun juga nggak bisa menjelaskan ciri-ciri ketika amal puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang sekelas Abdullah bin Abbas, kurang hebat apa Abdullah bin Abbas? Tidak ada ahli tafsir dari yang klasik sampai kontemporer yang menangkap dan bisa menafsirkan ayat Al-Quran kecuali lewat Abdullah bin Abbas. Itu orang ilmunya luar biasa, sepupunya Nabi, anaknya Abbas, karena Abbas sama Abdullah bapaknya Nabi itu saudara. Gitu ya. Dan Abdullah bin Abbas itu Masya Allah orang luar biasa. Tapi orang sekelas Abdullah bin Abbas itu beliau mengatakan begini, seandainya aku ngerti satu saja, sholatku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah cukup membuatku bahagia. Nah, gitu ya. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa Abdullah bin Abbas tidak tahu ya apakah sholatnya diterima atau tidak. Dan ini ada hikmahnya, Bu. Nah, itu gimana hikmahnya? Ya, apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa taala sengaja menyembunyikan apakah amal itu diterima atau tidak supaya orang terus mengais-ngais amal sekecil apapun dan berharap amalnya itu diterima. Karena ada satu saja amal yang kita lakukan di dunia ini kemudian diterima oleh Allah sudah cukup untuk dapat tiket masuk surga. Kenapa? Karena Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amal yang diterima oleh Allah hanyalah amalnya orang bertakwa. Artinya kalau kita beramal diterima oleh Allah berarti kita punya takwa. Kalau kita punya takwa berarti uiddat lil muttaqin. Surga yang seluas langit dan bumi itu diperuntukkan, disiapkan bagi orang yang bertakwa. Gitu ya. Jadi itu sebenarnya sudah cukup. Makanya nggak ada yang pernah tahu. Kadang yang diterima oleh Allah kadang, Bu ya, kadang bukan sholat kita 5 waktu, bukan puasa kita setiap bulan Ramadan. Kadang apa? Kadang amal sepele yang kita lakukan. Saking sepelenya kita ikhlas. Saking sepelenya, Bu. Nah, kalau cuma nolong, makanya ada wanita dari umat-umat sebelum kita, ada wanita yang dia berzina, kemudian pezina, bukan hanya berzina, dia berzina, tapi kemudian dia ngambil air, tapi dia kemudian melihat ada anjing yang kehausan itu, ya, sampai akhirnya dia
memberikan minum kepada anjing yang kehausan itu, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala lihat itu dan Allah senang dengan pekerjaan itu, dengan amal itu, Allah ridhoi, kemudian wanita itu bertaubat. Beberapa riwayat menyebutkan dari rahim wanita itu nanti Allah Subhanahu wa taala hadirkan beberapa nabi-nabi dari Bani Israel. Kan gitu ya. Ternyata yang membuat Allah Subhanahu wa taala cinta kepada wanita itu adalah amalan yang nggak ada yang lihat, yang ada yang lihat pun juga nggak keren. Wong cuma ngasih minum anjing, anjingnya bukan anjingnya, nggak keren. Tapi justru karena amal itu nggak keren, hati kita itu ikhlas mengerjakannya, gitu ya. Karena ikhlas diterima sama Allah. Diterima Allah satu saja cukup itu untuk dapat surga. Jadi sengaja Allah Subhanahu wa taala nggak ngasih tahu amal itu diterima atau tidak. Dan itu yang supaya kita terus nyari-nyari sekecil apapun kita kerjakan, harapannya diterima sama Allah. Yang kedua kalau memang sudah lemah dan tidak mungkin untuk melakukan puasa mungkin melakukan puasa, maka cukup baginya untuk membayar fidyah, gitu ya, dengan khilaf di kalangan para ulama. Tapi cukuplah baginya untuk membayar fidyah. Kenapa? Karena memang sudah tidak kuat untuk melakukan puasa. Kalau nggak kuat puasa, di lain waktu setelah di luar bulan Ramadan juga nggak kuat mengerjakan puasa, ya sudah, puasanya diganti dengan fidyah. Begitu Bu. Allah alam bissawab. Terima kasih Pak Ustaz. Oke, barakallahu fiik. Sudah cukup? Terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngaji kita pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan manfaat, berkah untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan semakin menambah kualitas iman, takwa, takut, cinta dan harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan khilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.